Alhamdulillah alladzi wa'ada as-sabirina ajrahum bighairi hisab wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alaihi tawakkalna wa ilaihil matab wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man anab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqunal mukhlisun. Hadirin jamaah Jum'ah yang senantiasa dimuliakan Allah, pada kesempatan salat Jum'ah seperti saat ini, pesan pertama sekaligus pesan yang utama untuk senantiasa memberikan nasihat kepada diri kami pribadi serta mengajak kepada kebaikan kepada panjenengan seluruhnya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah demi perintah Allah semampu kita, dan berusaha secara totalitas dan menyeluruh menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab siapapun di antara kita yang bisa melakukan dua hal ini, itulah orang yang bertakwa, dan itulah orang yang kehidupan dunia dan akhiratnya akan dibuat mudah dan lancar oleh Allah. Itulah yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Surat At-Talaq ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, al-ayah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan mudah segala permasalahannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita seluruhnya masuk di dalam ungkapan ayat ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sebagian manusia ketika merasakan kelapangan rizki, kelancaran bisnis, dan kemapanan ekonomi, dia beranggapan itu pertanda bahwa Allah meridhoinya, Allah mencintainya, dan Allah memberkahi usahanya. Sebaliknya, apabila seseorang sedang ditimpa kekurangan harta atau mengalami kesempitan rizki, dia beranggapan bahwa Allah murka dan benci pada dirinya. Inilah cara pandang sebagian umat Islam di antara kita. Dan inilah cara pandang yang keliru dan salah, sehingga memunculkan pertanyaan sebagian orang di antara kita yang mereka mengatakan, kenapa aku tetap miskin padahal aku rajin sholat berjamaah, aku rajin mengaji dan mengkaji Al-Quran, aku rajin hadir di majelis-majelis ilmu. Tetapi sebaliknya, mengapa tetanggaku yang sholatnya jarang juga mengaji Al-Quran, jarang kelihatan di majelis ilmu, tetapi mengapa hartanya bisa melimpah? Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sebenarnya Anda tidak perlu bingung, karena lapang dan sempitnya rizki sama sekali tidak berkaitan dengan ridha dan kemurkaan Allah. Di dalam Al-Quran
Allah telah membantah manusia yang mengaitkan kelapangan dan kesempitan rizki dengan keridhaan dan kebencian Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15-17 Allah menandaskan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla balla tukrimunal yatim. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu Allah memuliakannya dengan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi dan mensedikitkan rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Sekali-kali tidak demikian. Bahkan kalian tidak pernah memuliakan anak yatim. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah memberikan keluasan rizki kepada orang-orang yang Dia cintai maupun tidak Dia cintai. Dan Allah juga menyempitkan rizki bagi siapa saja yang dicintai oleh Allah maupun yang dibenci oleh Allah. Kalau Anda ingin lebih jelas tentang hal ini, silakan lihat potret kehidupan orang-orang yang berbakti dan orang-orang yang durhaka kepada Allah yang pernah muncul dan ada di muka bumi ini. Di antara orang-orang yang berbakti kepada Allah, ada manusia-manusia pilihan yang dilampangkan rizkinya oleh Allah, seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan ada pula yang disempitkan dan diuji dengan kemelaratan, padahal dia dicintai oleh Allah, seperti Nabiullah Ayub alaihissalam. Dan di antara orang-orang yang durhaka, ada mereka yang dilapangkan rizkinya oleh Allah, seperti Fir'aun dan Qarun. Dan ada pula yang disempitkan, seperti orang-orang kafir yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ini semua semakin memperjelas bahwa lapang dan sempitnya rizki bukanlah perlambang atau indikator ridho dan murkanya Allah. Maka dari itu, kepada saudaraku yang hari ini ditimpa musibah, sedang mengalami ujian hidup, berupa kekurangan dan kemelaratan, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa Allah murka dan benci kepada Anda. Karena bisa jadi dengan musibah tersebut Allah punya skenario yang indah, yaitu ingin melebur dosa-dosa Anda, ingin meringankan beban Anda di akhirat kelak. Apalagi kalau musibah itu menimpa seorang hamba ketika sedang menempuh jalan menuju ridha Allah. Dalam hal ini, dalam sebuah ungkapan kitab hadis Al-Jami'us Shaghir, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslimah illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukata yushakuha aw kama qala." Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim, melainkan musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya hingga musibah tertusuknya duri dia di jalan, dipastikan akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga
apabila ada manusia yang bergelimang kemewahan dunia, sedang merasakan berbagai macam fasilitas hidup dengan mudah, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Allah sedang merestui usahanya. Lihatlah kondisi agama dan keimanan orang tersebut terlebih dahulu. Kalau ternyata dia sedang lalai, banyak melanggar syariat Allah, maka waspadalah hadirin. Bisa jadi nikmat yang sedang dia rasakan adalah bagian daripada istidraj, umpan Allah untuk mencelakai dia. Terkadang Allah memberikan kenikmatan, kesenangan, dan rezeki melimpah kepada seorang hamba, bukan untuk memuliakan orang tersebut, tetapi membuat dia semakin terlena dan semakin jauh dari Allah. Hal ini terjadi bila manusia itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sering melanggar syariat agama Allah. Demikian yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun al-ayah. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun Allah membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami datangkan siksa kepada mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, frustasi dan putus asa. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, cinta dan bencinya Allah kepada seorang hamba Allah tidak diukur dengan banyak dan sedikitnya rizki, akan tetapi urusan benci dan cintanya Allah berbanding lurus dengan ketakwaan, ketaatan hamba kepada Allah. Semakin besar ketakwaan dan ketaatan hamba tersebut kepada Allah, maka semakin besar ridha dan cinta Allah kepada hamba itu. Meskipun rezeki dia sempit dan tidak lapang. Dan ketika kedurhakaan seorang manusia kepada Allah semakin besar, maka semakin besar murka Allah. Meskipun dia hidup bergelimang dengan harta benda dan harta duniawi. Oleh sebab itu, betapa mulianya orang yang beriman sekalipun hidupnya susah, dan betapa meruginya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sekalipun dia berlimpah dengan harta dunia dan fasilitas duniawi. Semoga khutbah singkat ini ada guna dan manfaatnya bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tunalul khairat, wa birahmatihi tunzalul barakat, wa bihadihi tudraku sa'adat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala akramil khalqi inda rabbil bariyat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumi zahirat amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'malus salihat wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabihi qadiman wa amarakum biqaulihi irsyadan lakum wa ta'liman. Faqala ta'ala Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farda an khalifati rasulika ala tahqiq Sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa ani zahidil awwab An-Natiki bis-sawab Amiril Mu'minin Sayyidina Umar bin Al-Khattab wa an jami'il Qur'an Dhin Nuraini wal Burhan Sayyidina Uthman bin Affan wa an Laythi bani Ghalib Imamil Masyariki wal Magharib Sayyidina Ali bin Abi Talib wa sairil al wa sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin ridwanullahi alaihim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anqilna wal muslimina minasy syaqawah ila sa'adah wa minan nar ila jannah wa minal adzab ila rahmah wa minadh dhunub ila al maghfirah wa minal isaa'ah ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqr ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal ihanah ilal karamah wa minal dhiqi ilal sa'ah wa minal syarr ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idbar ilal iqbal wa minal saqam ilal sihhah wa minal sukhti ilal ridha wa minal ghaflah ilal ibadah wa minal fatrah ilal ijtihad wa minal khidlan ilal taufiq wa minal bid'ah ilal sunnah wa minal jawr ilal adl. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.